Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Bukan Perempuan Biasa. Masih ditemani dengan Kak Ime sudah pasti ya. Nah, kami tadi sempat saya potong pembicaraannya mengenai Kak Ime sempat tersesat di hutan. Silahkan Kak, dilanjutkan. Oke. Yang menarik saat itu orang-orang yang misalnya menemani saya bertanya ya. Karena kebetulan waktu itu ada porter yang saya sewa 2 orang untuk yang ngangkat barang, bantu ngangkat barang dan peralatan, terus ada penunjuk jalan. Nah, ini cowok semua gitu. Suatu hari dia nanya ke saya, berani ya perempuan jauh-jauh ke tempat-tempat seperti ini dan sendiri nggak ini. Ya, waktu itu sih saya menjawab, ya selama yang saya kerjakan itu hal baik, ya saya berharap ya saya juga disertai hal-hal baik gitu, nggak ada hal-hal buruk yang menyertai. Nah, ada satu hal yang saya tekankan di liputan ini, itu adalah meyakinkan para pemburu ini, mereka sudah jelas-jelas melanggar hukum ya, melakukan perburuan ilegal dan anoa itu satwa yang dilindungi. Jadi secara undang-undang mereka sudah salah. Ya, saya meyakinkan mereka bahwa ini penting untuk ditulis gitu. Dan akhirnya ya 2 hari ya saya meyakinkan kalau di sana pemburu itu ada punggawanya, kepala pemburunya. Yang menarik adalah punggawanya masih muda, justru ininya yang masih sudah tua-tua yang anak buahnya. Nah, itu juga agak enak untuk didekati kan. Saya meyakinkan bahwa ya ini penting untuk ditulis dan ya. Kemudian bagaimana pada saat saya mengolah tulisan itu, meskipun mereka melakukan hal yang ilegal, saya harus mendengar pembelaan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Itu sih. Dan akhirnya saya menemukan bahwa, oh ya, waktu itu di Sulawesi Selatan malah ada kebijakan, kalau nggak salah, program 1 juta sapi. Dan masyarakat suku Rampi itu berburu, itu karena mereka nggak mungkin lahan mereka subur, tapi menanam padi 2 musim itu bisa, tapi 1 musim aja udah cukup untuk mereka makan. Ya ngapain mereka nanam 2 kali setahun? Ya, betul. Kalau 1 kali setahun mereka udah. Dan itu juga mereka nggak bisa menjualnya keluar, transportasi ke sana, naik pesawat dari Masamba itu sekitar 30 menit ya. Ya kalau enggak jalan kaki, karena saya merasakan juga pulangnya itu karena waktu itu kontrak pesawatnya itu lagi habis ya. Masa ininya masih 3 bulan lagi, jadi akhirnya saya harus jalan kaki pulang dari Rampi ke Masamba itu 5 hari saya jalan kaki dalam hutan lagi. Jadi sudah 13 hari habis hilang dalam hutan. Terus pas mau pulang juga setelah saya recovery karena saya juga mengalami cedera ya, itu saya harus jalan lagi 5 hari dari Rampi ya, sekitar 100 kilo lebih sih. Dan itu ikut para penarik kerbau ya, masyarakat yang lagi penggembala yang narik kerbau ya. Kerbau itu akan dibawa ke Masamba lalu dijual ke Toraja. Luar biasa sekali. Terus Kak? Ya ada banyak hal luar biasa yang saya lihat, misalnya kayak di perjalanan saya ketemu ular 7 meter. Tapi ya karena ularnya baru habis makan babi, itu masih kebentuk kan, bentuk apa? Bentuk babinya itu ya, jadi ya mungkin kalau 1 jam kami lewat lebih awal mungkin kami yang dimangsa. Ya, betul sekali, Pak. Jadi hal-hal seperti itu ternyata ya kemudian keluhan dari penduduk itu, para pemburu masyarakat itu saya karena setelah sampai di Masamba saya ketemu juga bupati ya untuk wawancara. Ini ada situasi seperti ini gitu, katanya mereka nggak tahu dan mungkin akan memperhatikannya gitu. Jadi memang saya lihat ya masyarakat itu karena nggak ada pilihan ya mereka harus berburu.
Dan kita nggak bisa tiba-tiba melabeli mereka salah, kita harus coba mendengarkan apa masalah mereka, di mana persoalannya, untuk kita cari jalan keluarnya bersama. Itu sih menurut saya yang liputan-liputan itu membawa kita banyak melihat belajar hal-hal pengalaman, hal-hal yang memang di luar. Nah Kak, saya sampai sekarang masih nggak percaya nih, gimana nih Kak soal profesi Kakak Ime yang seorang jurnalis yang sebelumnya itu sarjana sains gitu. Pasti pemirsa di rumah berpikir, padahal kalau jadi sarjana sains bisa jadi dosen, bisa jadi guru. Nah, kenapa banting malah ke jurnalis gitu kan? Gimana itu Kak ceritanya? Iya, saya dulu tuh masuk MIPA itu awalnya karena punya cita-cita pengen jadi peneliti ya. Yeah. Dulu biasa ngeliat peneliti-peneliti di LIPI itu keren-keren ya, gitu. Mereka membuat penelitian yang bermanfaat buat manusia. Itu menurut saya keren banget. Nah, itu alasan saya kemudian memilih MIPA sebagai bidang ilmu yang saya geluti. Tapi kemudian ternyata di kampus saya menemukan hal lain yang berbeda. Hal lain yang sepertinya kayaknya lebih cocok deh dengan saya. Akhirnya saya memilih menjadi jurnalis. Tapi saya sebenarnya sama sekali tidak meninggalkan bidang sains, karena di bidang jurnalis saya juga punya kesempatan untuk menulis tema-tema sains. Misalnya di tahun 2009 saya nulis tentang bagaimana perubahan hidup masyarakat suku Bajo yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dan tulisan itu salah satu yang membuat saya mendapatkan banyak fellowship. Fellowship ya, salah satunya saya ikut fellowship sains jurnalis terpilih tahun 2013-2014. Itu belajar di 4 negara, salah satunya di Jepang. Pada saat di Jepang itu kami kebetulan di program fellowship itu ada 13 jurnalis dari Indonesia yang ikut belajar juga. Nah, 13 jurnalis ini kemudian bersama-sama kami mendirikan Society of Indonesian Science Journalism, sebuah organisasi jurnalis yang berkolaborasi dengan ilmuwan. Nah, di situ juga kemudian kami fokuslah juga ke bidang-bidang jurnalisme sains. Misalnya kayak sekarang sih masih jalan programnya dari sejak bulan April. Saya dengan teman-teman mengerjakan program misalnya soal sains kelapa sawit. Selama ini kan kayak kelapa sawit itu dianggap semua ini, tapi kami mengajak teman-teman jurnalis untuk menulis tema itu dari kacamata sains, seperti apa mengulas itu. Oke. Nah baik Kak, kita tahan lagi ya. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Kak Ime setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.